Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan panitia penyelenggara kegiatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia wal akhirah. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang suaranya tinggi-tinggi, bagus-bagus, luar biasa ya. Saya baru mendengar ada beberapa variasi sholawat. Kalau nggak salah yang tadi itu sholawat Jibril ya, sholawat Jibril ya. Saya akan membocorkan sedikit rahasia tentang sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini pada kegiatan yang sangat mulia, kegiatan pengajian rutin ibu-ibu Majelis Taklim As-Salsabilah. Luar biasa ya. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hadir, duduk menghadiri majelis taklim seperti ini, maka dia akan mendapatkan 4 kelebihan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kedamaian, ketentraman di hati. Yang tadinya ibu-ibu di rumah berbeda pendapat dengan suami, sampai di sini insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Anak-anak yang berharap sekolahnya terus sampai tercapai cita-citanya ternyata belum tercapai, dengan menghadiri majelis taklim insya Allah akan hatinya menjadi tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haffat alaihimul malaikah. Akan diberikan malaikat-malaikat yang mengerumuni ibu-ibu yang hadir di majelis taklim. Bahasa dasar cermennya terkerimpul isi malaikat. Ya, sangat sukacita, senang malaikat ketika hadir, orang-orang yang hadir di majelis taklim dipayungi, dikerumuni oleh para malaikat yang mulia-mulia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam majelis taklim nantinya insyaallah mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa ada manfaatnya untuk diri saya sendiri minimal ya. Kemudian untuk kita semua yang hadir rahimakumullah, kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi sudah dibatasi sama panitia, adik saya cukup setengah jam, berhubung masih ada kegiatan yang lain. Baik, saya tadi sudah berjanji bahwa fadilah ini hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, presidennya hari. Di dalam sebuah riwayat dikatakan ini motivasi buat kita semua agar rajin membaca sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa
yang membaca sholawat 10 kali. Satu hari 10 kali. Maka di riwayat tersebut disebutkan ada 4 malaikat yang berjanji di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholawatnya? Terserah. Pokoknya sholawat kepada Nabi. Yang paling pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang lebih panjang lagi boleh. Yang kayak tadi yang lebih panjang atau sholawat Jibril tadi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus? Ya, ada 4 malaikat yang berjanji di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama malaikat Jibril. Apa janji malaikat Jibril pada baginda Rasulullah? Ya Muhammad, Muhammad, barang siapa di antara umatmu membaca salawat 10 kali satu hari, maka besok pada hari kiamat saya akan menggandeng tangannya menyeberangi titian Shiratal Mustaqim yang besarnya sebesar rambut dibagi 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Siapa yang tidak mau digandeng sama malaikat Jibril ikut? Semua mau. Digandeng sama pacar saja itu luar biasa. Udah nikmatnya sampai ujung rambut katanya, ya. Digandeng sama pacar. Ya, luar biasa. Apalagi digandeng sama malaikat Jibril, bukan digandeng biasa, diajak nyebrang, ya, melewati titian Shiratal Mustaqim. Luar biasa. Yang kedua, yang berjanji adalah malaikat Mikail. Apa janji beliau? Ya Muhammad, wahai Muhammad, barang siapa yang di antara umatmu membaca salawat kepadamu 10 kali, maka besok pada hari kiamat saya sendiri yang akan menjadi pelayannya untuk memberikan minum yang saya ambil dari telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum di sana, ibu-ibu rahimakumullah, 1 kali minum maka garansi tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau di sini banyak macam es, ya, ada jus alpukat, jus buah naga, jus semangka, melon, durian, ya, bermacam-macam, ya. Itu kalau kita minum hari ini, besok kenyampuk malik. Lah mai gati jus durian, lemak aja malik beli, ya. Kepingin tambah lagi, tapi kalau minum dari telaga baginda Rasulullah SAW 1 kali saja, maka dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Tetap kepingin tapi haus enggak, ya. Yang ketiga, malaikat Israfil berjanji, ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat kepadamu besok pada hari kiamat, saya pada saat sedang ditimbang amal perbuatannya, saya akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau mengangkat kepalaku sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu membaca sholawat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjuangkan sama malaikat Israfil. Terakhir ini malaikat yang paling seram ini, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat Israfil. Apa janji Israfil? Ya Muhammad,
Barang siapa di antara umatmu yang membaca selawat kepadamu, maka saatnya nanti saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Maka saya, malaikat Jibril, akan mencabut nyawa orang tersebut sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi. Bagaimana caranya mencabut nyawa para nabi? Lemah lembut, ya pelan-pelan. Kalau nyawanya orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, disintak dia. Apa bahasanya kalau di sini? Ditarik keras, diawet, disintak, terkadang pisang balun, ya, luar biasa. Inilah 4 malaikat yang berjanji di hadapan baginda Rasulullah bagi yang membaca sholawat pada beliau. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengkaji. Pengajian kita hari ini akan membahas tentang surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, tapi karena waktunya terbatas cukup ayat pertama saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tadi ayat ini ayat ini mesti gabung tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, ya. Qad dalam grammar bahasa Arab itu menandakan suatu yang sungguh-sungguh, betul-betul, ya, penegasan. Qad aflaha, sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Ingat ibu-ibu, sholat merupakan salah satu yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat. Awwaluma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dipertanyakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tentang sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya enggak bagus, maka yang lain dianggap tidak bagus. Sehingga jangan coba-coba, ya. Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Jangan bilang yang ketiga, ya. Yang berapa? Yang kedua. Jangan sampai lupa judulnya rukun iman sama rukun Islam. Pasti ibu-ibu dan sunat wajib kita akan menemukan pertanyaan itu, dan kapan kita siapkan jawabannya? Dari sekarang. Bahasa anak sekolahnya from now. Dari sekarang. Mudah-mudahan, tapi insya Allah Majelis Taklim As-Salsabila akan menjawab pertanyaan tentang sholat dengan jawaban yang baik. Dan insya Allah kalau jawaban sholatnya bagus, langsung menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji menjamin, ya, barang siapa yang sholatnya bagus, khusyuk, tidak pernah ada yang ketinggalan, kecuali ada sesuatu yang dapat dijadikan alasan yang benar secara syariat, itu baru dibolehkan. Maka Allah berjanji. Yang berjanji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Dia tidak akan pernah bohong. Beda dengan janjinya saya, misalnya Pak Misnul Hakim belum tentu selalu benar, ya. Bisa saja bohong. Tapi kalau Allah yang berjanji, pasti ditunaikan janjinya. Janjinya apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya akan masukkan dia ke dalam surga. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah sholat? Apakah Allah berjanji? Allah tidak berjanji. Saya tidak berjanji kalau orang yang tidak pernah sholat. Terserah saya. Mau saya ampuni, ya itu hak saya. Mau tidak saya ampuni, itu hak prerogatif saya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita mau coba mengkaji lebih jauh, ternyata
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pernah dengar ibu? Beliau membagi level sholat kepada 5 macam level sholat. Sholat level yang pertama adalah sholat tapi mendapatkan dosa. Sholat tapi berdosa. Heran ibu ya. Maka nenek sembahyang maka mau dosa. Nah, mana orang yang sholat yang mendapatkan dosa? Adalah orang yang sholat karena terpaksa. Karena malu sama suami, ya, malu sama tetangga, ya karena ingin memamerkan diri, ria. Nah, orang yang sholat seperti itu bukannya mendapat pahala, justru mendapat dosa. Apalagi misalnya karena dia sedang lagi melamar, sholatnya di depan calon mertua, lama takbirnya. Calon mertua di samping, apa sejarah? Mau sholat itu. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian hendak salat kita. Itu yang diinginkan. Berarti sholatnya karena dia padahal dia nggak pernah sholat aslinya. Cuma karena depan mertua, depan pacarnya, dia pura-pura khusyuk. Sholat seperti ini bukannya mendapatkan pahala, justru mendapat dosa. Dia mengolok yang maha kuasa yang menciptakan dia. Yang kedua, model sholat orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa dia tidak mendapatkan apa-apa? Karena dari awal sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, isinya menghayal semua. Ya, menghayal semua. Justru kadang-kadang pada saat dia sholat, di sana dia menghitung belanjaan di pasar. Allahu Akbar. Bawang putih seperempat, bawang merah. Jadi hitungannya pada saat sholat. Jadi hanya dari semenjak takbir sampai salam, isinya menghayal semua. Menghayalkan kalau dia sendalnya baru, jangan-jangan diambil sendal baru. Ya. Jadi isinya menghayal. Dia tidak mendapatkan pahala, hanya dapat gugur kewajiban, pahala tidak dapat. Ini level kedua. Pernah ibu seperti itu? Pernah, ya. Jujur ibu, saya senang sekali ya. Ya. Level sholat yang ketiga, sholat yang dia mencoba berusaha untuk khusyuk, tapi tidak bisa penuh, ya. Lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya. Dia berusaha untuk khusyuk, tapi masih ada kecolongan yang dia tidak fokus. Ini sholat level ketiga. Ini kebanyakan ibu-ibu seperti itu ya. Udah berusaha khusyuk, tapi masih aja ingat. Ya, baru saja misalnya macam-macam lah ya yang diingat. Ini level yang 3. Usahakan ini paling tidak level ini ya. Usahakan paling tidak level ini tepatnya kita. Sudah dapat berapa level tadi? 3. Level yang keempat, sholat ya, tetapi menghayalnya lebih banyak daripada khusyuknya. Jadi misalnya kalau dia takbiratul ihram, sholli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar, khusyuk dia. Ya, begitu sudah selesai membaca Al-Fatihah, khusyuknya hilang. Kesana kemari pikirannya, ya. Khusyuknya pada waktu takbir. Setelah itu sampai salam dia tidak dapat fokus khusyuk sholat. Nah, sholat seperti ini tergantung ya. Di dalam riwayat dikatakan ada yang khusyuknya setengah, ada yang khusyuknya 1/10, ada yang khusyuknya 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Tergantung. Balasannya, pahalanya tergantung kekhusyukan kita sholat. Oleh sebab itu paling bagus kalau kita sholat berjamaah. Itu walaupun kita kurang khusyuk, itu ditarik sama teman-teman yang lain yang khusyuk. Itu kehebatan sholat berjamaah, sehingga beda jauh. Sholat berjamaah berapa derajat?
27 derajat. Satu riwayat mengatakan 25 derajat. Sholat sendiri berapa? Satu saja. Nah, sholat level terakhir yang kelima ya. Ini dari awal sampai akhir khusyuk, fokus, penuh sholat. Nah, ini sholat yang paling sempurna. Kalau sholat yang tadi yang banyak menghayalnya itu, kadang-kadang ini yang biasa terjadi. Ini pernah ada satu kasus ya. Jadi dia kelahi dengan suaminya. Dia beda pendapat, bersiap aja semangat. Suaminya namanya Muhammad Amin, istrinya namanya Hamidah. Masih lainnya mulai habis asar udah mulai bertengkar, bersiap, berkuat-kuatan. Sampai datang waktu maghrib. Muazin di masjid udah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian biasanya sang suami menjadi imam. Biasanya istri lembut, Mas, mari jadi imam. Yang ini jangan dia jadi imam. Seperti ini. Suaminya juga udah memang masih menyimpan di sini. Waktu sholat masih menyimpan dendam. Bagaimana mau fokus? Akhirnya terjadilah yang namanya sholat balas dan Amin jadi imam ini. Dengerin ibu ya. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enggak, dia bilang amin. Dia kan jengkel sama suaminya, maka amin. Jadi udah disetel anak-anaknya baris ini kena amin, nah kok tegak sepi. Wala dhalin, sepi. Masih marah sama saya, awas nanti kan ya. Suaminya bilang awas. Kemudian baca ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ini kan rukuk ya. Sami'allahu liman, katanya. Dia enggak mau bilang hamdalah karena dia masih marah sama istrinya Hamidah. Ini namanya sholat balas dan dendam. Bagaimana mau bagus sholatnya? Ya. Ada lagi yang sholat ini, dia sholat tapi di depan dulang. Dulu di dalam Jerman itu tradisi, kalau orang lebaran itu dia naikkan dulang ke masjid. Jadi pagi ngandang, namanya ngandang. Maksudnya makan-makan setelah sholat. Karena ada orang tua yang mau sholat sunnah tahiyat masjid, ditaruhlah dulangnya di depan. Kebetulan dia memang paling elit lauknya. Ada ayam opor, ikan bakar, abon, sate, komplit. Jadi dia nggak berani ketinggalan dulang. Sholat sunnah. Sholat sunnah kayak sholat. Sunnat tahiyatul masjid rakaatain. Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang kucing, ya. Ini kucingnya apa namanya kalau kucing yang melak menggaro. Sak bilang bola semua, ya. Tambah dekat ke dulangnya. Ini. Masalah sudah. Kemudian dia sekarang dia milih gimana caranya biar nggak membatalkan sholat. Dia memilih ayat yang ada unsur pengusir kucingnya. Dia pilih surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kucingnya dia nggak mau pergi, malah tambah dimasukkan kucingnya ke pindang ayam itu. Akhirnya dia jengkel, anak jadah melani katanya.
dia nggak jadi sholat, batal sholatnya. Bagaimana? Ya, jadi sangat penting ya. Jadi termasuk situasi dan kondisi juga mendukung kekhusyuan kita sholat. Jangan sampai ya. Kalau tidak khusyuk bahaya, apalagi imam juga. Imam harus konsentrasi penuh karena dia bertanggung jawab di dalam sholat. Termasuk salah satu yang dapat membubarkan konsentrasi imam ya adalah ketika tidak menghafal bacaan. Saya pernah kuliah di Jawa, di Yogyakarta, ya, di sebuah santren terjadilah sholat berjamaah antara beberapa macam tipe, pedagang kaki lima, ya, tukang becak, kemudian yang satu bapak rumah tangga biasa, macam-macam. Nah, begitu selesai azan maghrib, didorong tukang becak. Imam yang tetap nggak datang. Bapak jadi imam sekali. Ayo, nggak bisa, saya tahu kamu itu satu tukang becak. Lalu gitu. Nah, pedagang kaki lima, pedagang bakso, maju. Nggak bisa saya. Saya pernah dulu belajar jadi imam, tapi sering salah. Coba makanya biar terbiasa. Apa surat yang dihafal? Saya sih menghafal Inna a'tainakal kautsar, tapi masih tersendat-sendat. Kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang saya ingat. Kalau saya grogi lupa katanya, tapi didorong, majulah dia kan seperti itu. Majulah pedagang kaki lima menjadi imam. Ini kejadian nyata. Suara bagus imamnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah, mantap di hati jamaahnya ya. Begitu membaca ayat pendek Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia kan? Apa? Lanjutannya. Langsung makmum yang di belakang dia juga nengok. Subhanallah, subhanallah. Lagi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lagi kan blank. Kemudian kalau yang makmum yang di belakang kan wajib untuk menegur. Wajib untuk menegur imam kalau terjadi kebingungan atau kesalahan. Artinya satu ini yang tukang becak mencoba. Coba. Kan yang inna kan banyak sekali ya. Ada inna a'tainakal kautsar, ada inna anzalnahu fi lailatul qadr dan banyak. Nah, kemudian subhanallah, enggak benar-benar ditegurlah sama tukang becak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketawa semua makmumnya yang terjadi. Bagaimana mau mencapai lepas sholat yang terakhir antara. Ada lagi nih yang sering terjadi di suku Sasak nih. Ini mungkin jangan dibiasakan. Kalau orang pulang haji itu ada istilah baik berkah. Baru mulai haji Pak Tuan. Baik berkah. Paksa dia jadi imam. Disuruh jadi imam. Kenapa? Baru pulang haji. Ini ada orang Cina masuk Islam. Orang Cina masuk Islam umur sudah 95. Jalan saja udah gak benar. Jalannya udah. Bacaannya juga sudah goyah. Tapi karena ambil berkat disuruh jadi imam. Tidak Pak Ketua jadi imam. Baik berkat. Saya belum pasai. Baik berkat. Oh gitu kalau gitu. Maju. Pak Ketua usolli. Imam Allahu Akbar. Ini yang namanya kan masih muda-muda nih namanya. Oh, dia udah mulai ada. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikapnya sampai wallahi. Amalnya dia enggak mau kalah juga. Bagaimana? Ya, luar biasa. Ini jangan sampai terjadi ini parah ini. Kita nggak akan mendapatkan sholat yang diterima Allah harus seperti itu.
jadi berjamaah ya seperti itu. Kalau imam tarawih kan cepat ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ada lagi satu ini, saya sedikit lagi satu aja ya. Jadi imam jangan coba-coba membawa HP. Lebih baik parah ini terjadi di Masjid Dasmi Cermin kalau nggak salah. Imam lupa dia matiin HP-nya, lupa karena ada keringnya itu Maggie Z. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman Allahu akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua bunyi yang dipegang bukannya mati, hormon bertambah berat. Berat atas sini, yang mendengarin? Iya. Inilah, ya. Jadi, ya ingat, ada 5 dalam salat tadi. Dihafalkan ibu ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin. Salat itu dari awal sampai akhir kita Saya pernah diajari sama seorang kiai, ada doa ya. Doa yang disunahkan pada saat sujud terakhir. Sujud terakhir ya. Itu agak lama sujudnya, nggak apa-apa ya. Jadi kita disunahkan berdoa seperti ini. Insya Allah kalau kita berdoa seperti itu, maka sholat kita akan berdampak ke dalam kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang khusyuk maksudnya. Kalau sholat yang main-main kayak tadi, ya nggak dapat apa-apa ya. Itu contoh saja untuk tidak ditiru. Jangan nanti kemudian ada yang ikut-ikutan ya. Seperti itu. Baik, masih waktunya sudah habis ini. Ya. Kalau gitu saya mau cerita satu lagi ya. Cerita satu lagi. Ini saya bercerita tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya mungkin selama ini ada di antara kita yang yang mengentengkan sholat. Nah, ini contoh ceritanya. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Memang syariatnya beda, tapi ini contoh saja ya. Ada seorang perempuan yang cantik. Perempuan cantik. Suatu senja dia berjalan, perempuan ini berjalan tertatih-tatih, tersiap-siap sambil menundukkan kepala. Perempuan ini berjalan, kelihatan di raut mukanya itu kayak orang misal. Kemudian sampailah, singkat cerita, sampai di depan pintu Nabi Musa alaihissalam. Dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi Musa mendengar ada panggilan, keluar. Ada apa? Cahayu kalau bahasa Jawanya. Ada apa Cahayu datang ke sini? Kemudian sudah mulai nangis ini yang perempuan. Saya mau bertanya kepadamu ya Rasulullah. Saya mau bertanya apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya sangat keji, perbuatan sangat yang keji yang saya lakukan. Sambil tersendat-sendat, sambil menangis. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa gerangan dosamu? Wahai perempuan yang cantik. Kemudian dia bilang, begini ya Rasulullah, saya ini pernah berzina katanya. Saya pernah berzina, kemudian akhirnya zina tersebut membuat saya hamil. Karena saya malu, begitu lahir anak saya cekik dia sampai mati. Sudah berzina, hamil,
hasil dari zinanya, dapat anak, dicekik sampai mati. Mendengar pengakuan itu dari Nabi Musa langsung naik, marah, keluar dari tempat saya tidak mau rumah saya akan mendapat racun laknat Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan kamu. Keluar, diusir sama Nabi Musa. Perempuan yang berharap akan diterima tobatnya ini kemudian hatinya hancur bagaikan kaca yang dibenturkan ke batu. Hancur, berkeping-keping, luluh lantah hatinya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, tanpa sepengetahuan dia, turun malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kenapa tadi perempuan yang sudah mengakui perbuatannya, dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kamu usir? Kenapa kamu lakukan itu? Itu kan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau bertobat. Kenapa kamu pura dia? Kamu usir dia? Dia itu keterlaluan. Bayangkan, dia berzina hamil, anaknya tega lagi dia cekik sampai mati. Itu apa yang sudah tidak keterlaluan itu? Kalau bahasanya Haji Romai Lama, terlalu. Musa, kata Jibril, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar daripada itu? Kepo dia, Nabi anak kepo ya. Kalau dia Nabi Musa jadi kepingin tahu, penasaran. Masa ada dosa yang lebih besar daripada itu? Ada dosa yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Sebutkan, tolong cepat sebut. Dosa orang yang meninggalkan sholat disengaja tanpa ada penyesalan sedikit. Itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Coba. Itu sengaja tanpa ada rasa penyesalan. Memang dalam riwayat, kalau syariat kita, syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa yang meninggalkan sholat, maka ada 2 pendapat ulama besar. Yang pertama, dia dinyatakan berdosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Yang kedua, dia dikatakan keluar dari Islam. Kenapa sampai ada perbedaan seperti itu? Begitu pentingnya sholat. Pantas kalau sholat itu dipertanyakan pertama kali pada hari kiamat. Demikian secara singkat, sudah lebih waktunya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.